I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinurul Akidah Fatila, NIM 2021G1D007, Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang riba. Di sini saya akan membacakan 4 poin. Yang pertama, pengertian riba. Yang kedua, dasar hukum riba. Yang ketiga, macam-macam riba. Dan yang terakhir, tentang hadis riba. Pengertian riba. Riba secara bahasa etimologi artinya tambahan atau kelebihan daya. Sedangkan pengertian riba menurut istilah terminologi ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang jual beli yang diisyaratkan sebelum bagi salah satu, dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Menurut para ahli, dikutip dari buku Filsafat Hukum dan Masyakih Syariah, Ibnu Al-Arabi dalam Ahkam Al-Quran menjelaskan, riba dalam arti bahasa adalah kelebihan atau tambahan. Adapun yang dimaksud dengan riba dalam Al-Quran adalah setiap kelebihan, tambahan tidak ada imbalannya. Imam Ahmad bin Hanbal mendefinisikan, riba adalah seseorang memiliki utang, maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu diberikan. Pengertian riba dari kelompok kami, menurut kami riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang. Dasar hukum riba. Quran Surat Al-Baqarah 276 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Ya hayyuhallazina amanu tauqallaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu beriman. Macam-macam riba. Riba fal. Riba merupakan kegiatan transaksi jual beli ataupun pertukaran benda atau barang yang nantinya akan menghasilkan riba, tetapi dengan jumlah atau berbeda. Contoh dari riba jenis ini adalah pertukaran uang Rp100.000 dengan pecahan Rp2.000, namun jumlah totalnya hanya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan banyak Rp96.000 saja. Untuk contoh lainnya yaitu pertukaran emas 24 karat menjadi 18 karat saja. Ribayat. Untuk riba jenis ini dijelaskan bahwa riba tersebut adalah hasil dari transaksi jual beli dan juga pertukaran barang yang nantinya akan menghasilkan riba atau non-ribawi. Akan tetapi, waktu penerimaan serah terima kedua barang akan mengalami penundaan. Contohnya dari riba jenis ini di dalam kehidupan sehari-hari adalah penjualan motor. Akan dihargai dengan 12 juta rupiah bila dibayar secara tunai. Sementara jika pembeli akan membayar motor tersebut secara kredit, maka akan dihargai senilai 15 juta rupiah. Baik pembeli ataupun penjual tidak akan menetapkan beberapa jumlah nominal yang harus dibayar sampai transaksi selesai.
Riba nasi'ah. Riba merupakan kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual-beli dengan jangka waktu tertentu. Biasanya transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang serupa, akan tetapi nantinya ada waktu penangguhan dalam pembayaran. Contohnya dari riba nasi'ah adalah penukaran emas 24 karat yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berbeda. Ketika pihak yang pertama sudah menyerahkan emasnya, tetapi pihak yang kedua mengatakan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal tersebut menjadi riba karena emas bisa berriba kapan saja. Riba qard. Jenis riba qard merupakan tambahan nilai yang diperoleh karena dilakukannya pengembalian pokok nominal hutang dengan beberapa syarat berasal dari pemberian hutang. Contoh dari tersebut di dalam kehidupan sehari-hari adalah pemberian hutang 100 juta oleh seseorang rentenir, tetapi terdapat bunga senilai 20% dalam waktu 6 bulan. Riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan tambahan ataupun kelebihan jumlah nominal pelunasan hutang yang sudah melebihi pokok jumlah pinjaman. Umumnya, hal tersebut terjadi karena peminjam tidak bisa membayarnya sesuai waktu yang telah disepakati. Adapun contoh dari riba jenis ini adalah proses transaksi peminjaman uang senilai 20 juta dengan ketentuan waktu pengembalian yaitu 6 bulan. Apabila tidak bisa membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada nominal tambahan dari total pinjaman. Hadis tentang riba. Riwayat Muslim tentang keterlibatan dalam proses riba. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda dari Jabir RA, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberikan makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya. Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya tentang perbandingan riba dan zina. Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya satu dirhamnya yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Hadis riwayat Muslim tentang kesia-siaan amal dengan harta riba. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu tidak thayyib baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib baik. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari presentasi saya tadi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know